Halo sahabat semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah teman-teman, berjumpa lagi bersama kami. Hari ini kami akan membahas mengenai bimbingan dan konseling ya teman-teman, pada konteks landasan bimbingan dan konseling. Teman-teman, mari kita langsung ke materi. Tahukah kalian landasan itu apa? Landasan adalah sebuah pijakan awal atau dasar yang sering disebut dengan pondasi. Nah, teman-teman, saya ibaratkan sebuah rumah. Jika rumah memiliki pondasi yang kuat, maka rumah itu akan berdiri dan kokoh, tegak walaupun bencana apapun yang menghadang. Dan apabila jika pondasi rumah tersebut, dasar rumah tersebut, pijakan rumah tersebut tidak kuat, maka dengan mudahnya rumah tersebut akan rubuh teman-teman. Ilustrasi tersebut sama halnya dengan bimbingan dan konseling. Apabila jika tidak didasari oleh pondasi atau landasan yang kokoh, akan mengakibatkan kehancuran terhadap pelayanan bimbingan dan konseling itu sendiri. Dan yang menjadi taruhannya adalah individu yang dilayani atau konseling. Lalu apa saja landasan bimbingan konseling? Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah kalian mengetahui apa saja landasan bimbingan konseling itu? Jika tidak, mari kita belajar bersama-sama. Landasan pertama yaitu landasan filosofis. Bimbingan dan konseling adalah asumsi filosofis yang dijadikan titik tolak dalam rangkaian studi dan praktik bimbingan dan konseling. Landasan ini juga merupakan landasan yang dapat memberikan arah dan pemahaman, khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis maupun etis dan estetis. Adapun poin penting dalam landasan filosofis, yang pertama, setiap manusia harus mengambil keputusan atau tindakan dan mana individu yang mengalami sebuah masalah hendak menyelesaikan masalahnya melalui tindakan-tindakan dan tidak monoton, hanya diam saja. Selanjutnya, keputusan yang diambil adalah keputusan diri sendiri. Jadi, setiap individu yang memiliki masalah dituntut untuk menyelesaikan secara individu tanpa bergantung dengan orang lain. Yang ketiga yaitu dengan berfilsafat dapat mengurangi salah paham atau konflik. Nah, di mana dengan berfilsafat setiap individu dapat menambah wawasannya, mengetahui bagaimana kebenaran, bagaimana masalah itu dapat terjadi, sehingga meminimalisir kesalahpahaman atau konflik. Yang terakhir yaitu untuk banyak menghadapi simpang sauran dan dunia yang selalu berubah. Selanjutnya yaitu landasan yuridis formal bertekanan dengan berbagai peraturan dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang penyelenggaraan BK atau bimbingan konseling yang bersumber dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri, serta berbagai peraturan atau aturan dan pedoman lainnya yang mengatur tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Berikut ini merupakan contoh landasan yuridis pada bimbingan dan konseling selanjutnya. Dapat kalian mengetahui gambar apakah di atas? Ya, betul sekali. Itu adalah gambar tempat suci yang berhubungan erat dengan agama atau religi. Selanjutnya itu contoh landasan religi. Yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua yaitu sikap yang mendorong perkembangan dan peri kehidupan di mana manusia berjalan ke arah yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Yang ketiga yaitu upaya yang meningkatkan perkembangan dan dimanfaatkannya secara optimal, sesuasana dan perangkat budaya serta kemasyarakatan yang sesuai dengan kaidah agama untuk membentuk pemecahan masalah individu. Landasan berikutnya yaitu psikologi, merupakan kajian tentang tingkah laku individu, di mana landasan ini dalam bimbingan konseling berarti memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran layanan atau klien. Landasan ini dalam bimbingan konseling berarti memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran layanan atau klien. Hal ini sangat penting karena bidang garapan bimbingan dan konseling adalah tingkah laku klien yang perlu diubah.
dan dikembangkan apabila hendak mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Berikut untuk kepentingan layanan bimbingan dan konseling, sejumlah aspek psikologi yang perlu dikuasai oleh pembimbing. Yang pertama, dan motif atau motivasi. Yang kedua, pembawaan dasar dan lingkungan, perkembangan individu, belajar balikan, dan penguatan. Kemudian ada kepribadian. Landasan selanjutnya yaitu landasan pedagogis. Bimbingan dan konseling identik dengan pendidikan, artinya seseorang melakukan salah satu bentuk kegiatan pendidikan. Yang kedua, pendidikan sebagai inti proses dalam bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir, pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan dari bimbingan dan konseling. Tahukah kalian gambar apa yang berada di papan? Ya, betul sekali. Itu adalah gambar sebuah teknologi yang dilandaskan bimbingan dan konseling terhadap sebuah landasan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Denganlah adanya kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang semakin pesat, memberikan sumbangan besar bagi proses pelaksanaan bimbingan dan konseling, dan konseling. Dan di samping itu, di dalam penelitian bimbingan konseling sendiri memberikan bahan-bahan yang segar dalam perkembangan dan bimbingan. Pentingnya ilmu pengetahuan teknologi sangat membantu proses bimbingan dan konseling. Landasan ini dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan didimensikan kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Teman-teman, dalam landasan sosial budaya terdapat yang pertama, sebuah kecemasan di mana situasi seperti ini terdapat sebuah kegelisahan. Yang kedua, perbedaan bahasa. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam bimbingan atau orang yang kita bimbing itu berasal dari daerah lain. Maka dari itu, si konselor dan klien harus tetap menggunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia. Yang ketiga, yaitu ada komunikasi non-verbal atau sebuah komunikasi di mana menggunakan tindakan atau lebih condong terhadap tindakan. Terakhir, yaitu ada kecenderungan menilai dan ada storytelling. Sekian video dari kami, semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat membantu kalian. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.